أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah kembali mudahkan kita untuk bermajelis bersama, bermuajahah, ya. Tidak ada lain kecuali untuk selalu terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita untuk memberikan nasihat, saling menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di dalam beribadah kepadanya, di dalam menjaga keislaman, dan dalam pengabdian diri kita sebagai hamba Allah kepada Allah sebagai Rabb kita. Salawat beri salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah di kajian yang mulia ini kita akan mengkaji terkait bahagia dengan kurban, ya. Bahagia dengan kurban. Artinya masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, bahwa kita pahami bersama dan kita yakini bahwa kurban adalah termasuk ibadah kita kepada Allah. Ya, apalagi para ulama mengatakan bahwa ibadah kurban adalah ibadah mulia. Ya. Bahkan ibadah dari harta kita yang paling mulia itu adalah ibadah kurban. Ya, karena Allah sandingkan dalam surat Al-Kautsar, ya, yaitu dengan ibadah mulia jasadiyah, yaitu sholat. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Ya, sehingganya kenapa kita katakan bahwa ketika kita bisa berkurban itu merupakan satu kebahagiaan? Tentunya iya. Kenapa? Karena kita dapat melakukan ibadah kepada Allah, kita dapat hadir, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang beribadah kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya, dengan kita menyerahkan sebagian harta kita yang kita belikan hewan ternak yang kemudian nanti untuk disembelih. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, apa hukum berkurban itu? Apa hukum udhiyah, ya, atau berkurban, ya? Minimal ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, menghukuminya sesuatu yang wajib. Ya, kurban itu adalah satu yang wajib. Ya, ini diantaranya adalah pendapat masyhur dari kalangan Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian sebagian daripada madhab Maliki, ya, berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib, ya, berdasarkan dengan firman Allah di dalam surat Al-Kautsar di ayat yang kedua itu, kan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Dimana pada ayat ini Allah menggunakan kata perintah, ya, fasholli li rabbika wanhar, wanhar, ya, dan sembelihlah hewan kurban. Sedangkan dalam kaidah usul fikih dikatakan apa? Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan bahwa hal itu menjadi satu yang wajib, ya, menjadi satu kewajiban, begitu, ya. Nah, di mana di sini menggunakan kata perintah, artinya apa? Berarti itu menunjukkan satu kewajiban, seperti sholat, kan? Sholat kan kita nggak mendapati, ya, ayat yang berkata diwajibkan kepada kalian sholat, kita nggak mendapati. Tapi kita mendapati sholat itu dalam Al-Quran bentuknya adalah perintah, waqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Maka sholat menjadi satu yang wajib. Maka begitu juga terkait dengan, ya,
perintah dalam surat Al-Kautsar ini, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ya, artinya ini adalah satu perintah dan menjadi satu kewajiban. Ya, kita juga mendapati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Hakim, ketika Rasul mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adanya satu ancaman yang tidak boleh mendekati tempat sholat Rasul, bahwa menunjukkan ketika adanya satu keterangan yang itu adanya ancaman, menunjukkan adalah sesuatu yang wajib. Nah, ini ulama yang pertama. Ulama yang kedua, ya, berpendapat bahwa ya kurban itu adalah sunnah muakkadah, ya, yaitu sunnah yang ditekankan. Dan ini termasuk daripada pendapat jumhur, mayoritas para ulama, ya, madhab Syafi'iyah, kemudian Hambaliyah atau madhab Imam Ahmad bin Hambali, kemudian Maliki, mayoritas dari Imam Malik juga ya berpendapat bahwa ya di mana hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalilnya mana? Dalam hadis, ya, di dalam riwayat Muslim, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Idza ra'aitum ya hilala Dzulhijjah, ya, wa arada ahadukum ayyudhiya, ya, falyumsik min sya'rihi wa adfarihi. Ya, di mana Rasul mengatakan, ya, apabila kalian itu sudah melihat ya satu Dzulhijjah, hilal Dzulhijjah, maka hendaklah apa? Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk berkurban, ya, waman arada ahadukum an yudhiya. Nah, jadi nanti para ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya tidak sampai kepada derajat wajib, tapi sunnah, dan sunnah yang ditekankan, gitu ya, sunnah muakkadah. Ya, itu karena pada hadis ini dikatakan apa? Wa aroda ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian menghendaki untuk berkurban. Jadi menghendaki, ya. Jadi kalau menghendaki, kalau tidak maka tidak mengapa. Yang menghendaki artinya kan begitu. Ya. Nah, sehingganya dengan apa hadis inilah, ya, barang siapa di antara kalian yang menghendaki untuk berkurban, maka hendaklah untuk menahan diri, tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya mulai dari 1 Dzulhijjah. Ya. Nah, masyarakat muslimin, jamaah sahabat markas dakwah rahimakumullah, ya. Jadi artinya inilah pendapat yang kedua, ya, yang menghukumi dari kalangan para ulama bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini termasuk daripada jumhur para ulama, ya, mayoritas pendapat dari kalangan para ulama, ya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, nanti kita mendapati di sini, ya, ada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, ya, dalam salah satu tafsir beliau Adwaul Bayan, ya. Jadi artinya apa? Kalaupun bahwa adanya para ulama yang menghukumi bahwa kurban itu bukan sesuatu yang wajib, sunnah dan sunnah muakkadah, maka apa? Ini tidak kemudian untuk mengendorkan kita untuk kemudian tidak berkurban, gitu ya. Nah, maka disinilah yang untuk kemudian kita upayakan, apalagi kita masuk dalam kategori mampu, ya. Yang coba kita nanti akan lihat, ya. Yang kalau kita nanti lihat dalam penjelasan para ulama dalam kategori mampu, sepertinya hampir umat Islam ini mampu nanti untuk berkurban, gitu ya. Yang kita nanti melihat penjelasan dari madhab Syafi'iyah, ya, ketika mengkaji pada ayat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, di mana ketika Rasul mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa diberikan kemampuan sa'ah, ya, kemampuan untuk berkurban, tapi di mana dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Ya. Nah, di mana apa? Ya, para ulama menyebutkan dari madhab Syafi'iyah, yang dimaksud orang yang dalam kondisi mampu itu adalah ketika dia memiliki uang yang bisa dibelikan, ya, hewan ternak, ya, atau apa namanya, hewan yang akan digunakan untuk berkurban, kemudian dia masih ada sisa uang yang bisa dia makan untuk 4 hari. Pada hari nahar,
tanggal 10, hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Berarti 4 hari. Ya. Jadi kaum muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, ya. Permisalan andaikan kita punya uang 2,5 juta, ya kan gitu ya. 2 juta kita belikan kambing. Kemudian masih sisa 500. Kalau 500.000 ini cukup untuk makan kita dan keluarga kita selama 4 hari, maka berarti kita termasuk dalam kondisi sanggup dan mampu untuk berkurban. Gitu ya. Yang coba sekarang kita cek untuk harga-harga kita hari ini gitu ya. Yang dimana Rasul memberikan rambu-rambu. Ya. Di dalam Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan apa? Wala tadbahu illa musinnatan. Ya. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dhani. Yang Rasul mengatakan kepada kita, janganlah kalian memotong hewan ternak kalian yang akan kalian potong ketika hari Idul Kurban nanti, ya, kecuali adalah musinnah. Musinnah artinya dari kata sin. Sin itu artinya adalah gigi. Artinya adalah janganlah kamu motong hewan ternak kecuali yang sudah tanggal giginya. Ya. Ya, kecuali yang sudah tanggal giginya, yang sudah pernah poel giginya. Ya, wa in ya ya'suru alaikum, kalau kondisi ini berat bagi kalian, ya, antadbahu jadza'atan minadh-dhani, maka boleh kamu untuk menyembelih jadza'ah minadh-dhani. Ya, jadza'ah dari dhani. Ya, jadza'ah itu dhani itu adalah apa? Kambing gembel. Ya, kambing gembel itu yang minimal di usia, ya, jadza'ah itu sekitar 6 bulan minimal, gitu ya. Nah, coba kalau kita cari daging apa, sapi apa namanya, kambing gembel, ya, domba itu yang umur 7 bulan, mungkin harga-harga berapa itu? 1 juta atau 1 juta lebih sedikit itu sudah dapat, artinya begitu. Ya, hanya saja sebagian para ulama mengatakan kalau untuk kambing Jawa, ya jangan yang umur 7 bulan ya, minimal itu adalah sekitar umur 1 tahun. Hanya seperti itu. Nah, sehingga masalah muslim rahimakumullah, ya mudah-mudahan yang ternyata kita termasuk dari kategori yang mampu tadi, ya, yang memiliki uang bisa kita gunakan untuk berkurban dan masih adanya sisa, yang itu nanti bisa kita gunakan untuk, ya, hidup diri kita dan keluarga kita selama 4 hari pada hari nahar dan 3 hari di hari tasyrik. Ya. Artinya mari kita untuk berniat terlebih dahulu, berupaya punya niat baik kita untuk berkurban bersungguh-sungguh. Yang niscaya Allah akan mudahkan bagi kita untuk berkurban, sehingga kita tidak terlewatkan untuk di tahun ini tetap untuk menjadi hamba Allah yang bisa berbagi dari hartanya, ya, untuk melaksanakan ibadah teragung, ya, ketika nanti kita berada di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.